Oke, kalau sesi sebelumnya, di video sebelumnya kalian sudah mengetahui bagaimana rumus perhitungan CPI. Di sesi ini kita akan khusus membahas hitungan CPI. Dan di sini nanti saya akan kasih contoh soal. Sebagai gambaran kalian bagaimana sih menghitung Customer Price Index. Di menghitung CPI ini, kita bisa mengubah harga berbagai barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur seluruh tingkat harga. Biro Statistik Tenaga Kerja mengukur semuanya dengan menghitung harga sekeranjang barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen tipikal. Jadi, CPI adalah harga sekeranjang barang ini relatif terhadap harga keranjang yang sama pada tahun dasar. Oke, rumusnya sebenarnya kalau kita baca buku-buku versi asing gitu ya, salah satu rumusnya itu Consumer Price Index Formula. Itu kita bisa dapat dengan cost of market basket in a given year dibagi dengan cost of market basket at best dikali 100. Ini versi Inggris rumusnya. Kurang lebih sama kalau kita nanti pindahkan dengan versi Indonesia gitu ya. Nah, ini salah satu contoh perhitungan dari Consumer Price Index and the inflation gitu ya, rate-nya. Di hubungan antara CPI dengan tingkat inflasi. Ini sebagai contoh ya. Choose one years as a base year. Jadi kita memilih tahun 2010 itu sebagai tahun dasar. And compute the consumer price index in each year. The example tahun 2010. $8 kita bagi dengan $8 dikali 100, ketemunya 100 tahun 2011. Karena kita tahun dasarnya tadi pakai tahun 2010, maka harga tahun ini, yaitu tahun 2011 itu harganya $14, kita bagi dengan $8, lalu kita kali 100, 175. Tahun 2012 $20 kita bagi dengan $8 dikali 100, ketemu 250. Nah, step selanjutnya, use the consumer price index to compute the inflation rate from previous year. Jadi kita lihat tahun 2011 dan 2012, kita tinggal ngurangi nih untuk mencari CPI rate-nya itu berapa gitu ya. Kita tinggal hasil dari ini 175 dikurangi 100. 100 ini dari mana? Untuk 100 ini kita dapat dari hasil pada perhitungan tahun 2010. 175 dikurangi 100 dibagi 100 dikali 100, ketemu 75%. Untuk 2012 kita dapat 250 dikurangi 175, ini dari tahun 2011. Terus kita bagi 175 dikali 100 sama dengan 43%. This table show how to calculate the consumer price index and the inflation rate for a hypothetical economy in which consumer buy only hot dog and hamburger. Jadi ini sebenarnya contoh dari soal ini dari buku versi Inggris ya, yang menyatakan bagaimana sih menghitung CPI dengan kita mengetahui tingkat daripada inflasi. Nah, di sini contoh dari harga pembelian hotdog dan hamburger ya. Jadi kita bisa lihat di tahun 2011 ada 75% gitu ya. Di 2012 ternyata rate-nya hanya 43%. Nah, dari sini perhitungannya. Oke, selanjutnya kita akan bahas rumus untuk menghitung CPI di versi Indonesia ya. Jadi rumus untuk menghitung CPI selanjutnya ada, kita bisa mencari CPI dengan cara dalam kurung PN dibagi PO dikali 100. Di mana PN itu adalah harga sekarang, sedangkan PO adalah harga pada tahun dasar. Jadi bahasa mudahnya gitu ya, untuk menghitung CPI itu harga sekarang dibagi harga tahun dasar dikali 100. Nah, contohnya di sini ada harga untuk jenis barang tertentu pada tahun 2019 adalah 10.000 per unit, sedangkan harga pada tahun dasar adalah 8.000 per unit. Maka indeks harga pada tahun 2019 dapat dihitung sebagai berikut.
Untuk mengetahui CPI-nya, kita bisa dengan cara CPI sama dengan dalam kurung 10.000 kita bagi dengan 80.000, lalu hasilnya kita kali 100, ketemunya 125. Percaya nggak percaya, silakan kalian hitung sendiri dengan kalkulator yang ada di handphone ataupun di komputer kalian. Nah, ini berarti pada tahun 2019 telah terjadi kenaikan CPI sebesar 25% dari harga dasar, yaitu 125 dikurangi 100 sebagai tahun dasar. Itu untuk mencari 25% dari mana, jadi kita tinggal ngurangi aja dari 125 segini, kita kurangi dengan 100 ya. 100 itu sebagai hasil dari tahun dasar, ketemulah 25%. Nah, itu untuk perhitungan CPI.